Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are today? I hope you are a good condition. Halo anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali mata pelajaran tematik tema D, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, jangan lupa kita siapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulismu ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, tema D, subtema 1 adalah sebagai berikut. Pertama, siswa dapat menyebutkan dan memahami kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan dapat mengamati contoh lingkungan sehat dan tidak sehat. 2. Siswa dapat menyebutkan kegiatan yang menunjukkan contoh sikap persatuan dan keberagaman. 3. Siswa dapat menyebutkan manfaat dan akibat jika tidak bersatu dalam keberagaman. Siswa dapat membedakan dan menyanyikan lagu sesuai panjang dan pendeknya nada. 5. Siswa dapat menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan lemahnya nada yang tepat. 6. Siswa dapat menunjukkan ruas garis pada bangun datar. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengartikan kosakata yang berhubungan dengan kebersihan. Oke, sekarang silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 5. Nah, pada halaman 5 bagian bawah, kalian dapat memperhatikan kolom yang berwarna oranye dengan kolom di sebelahnya yang berwarna hijau. Kalian dapat memasangkan istilah dengan makna yang tepat. Ya, kita mulai dari bersih. Kita isi sama-sama ya. Oke, siapkan pensilnya terlebih dahulu. Kita akan memasangkan clue yang ada di kolom sebelah kiri atau berwarna orange. Bersih. Ya, bersih kita bisa tarik garis ke keadaan tidak terkena kotoran. Silahkan untuk bersih kalian tarik garisnya ke kalimat tidak terkena kotoran, artinya bersih. Yang berikutnya, kuman. Kuman itu adalah, kuman adalah makhluk hidup kecil penyebab penyakit. Dan yang ketiga, sakit. Sakit adalah keadaan tidak sehat. Dan yang terakhir adalah sehat. Sehat berarti kebalikannya dari sakit, bebas dari sakit. Ya anak-anak, silahkan dilengkapi isian pada halaman 5. Nah, untuk berikutnya, Mama Ayu akan menjelaskan sedikit mengenai contoh laporan pengamatan lingkungan bersih dan tidak bersih. Sebelumnya, Mem akan tampilkan sebuah gambar. Ini adalah gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Dari gambar tersebut kalian dapat membedakan ya tentunya mana lingkungan yang bersih dan mana lingkungan yang tidak bersih. Nah, pada lingkungan sebelah kiri adalah contoh tempat tinggal yang terlihat bersih. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh tempat tinggal yang terlihat kotor atau tidak bersih. Nah, kalian dapat membuat laporan dari gambar tersebut sebagai berikut. Oke, cara membuat laporan kita bisa membuat kolomnya terlebih dahulu dengan diberi judul Laporan Pengamatan Gambar 1. Contoh, nama pengamatnya adalah Kansa. Lokasinya di mana dari gambar tersebut? Lokasinya adalah lingkungan rumah. Dari gambar tersebut, kalian dapat mendeskripsikan hasil pengamatan kalian melalui sebuah kata-kata. Nah, kita bisa lihat dari gambar tersebut bahwa gambar tersebut lingkungan rumahnya terlihat bersih, asri,
dan tidak ada sampah. Asri itu apa ya? Nah, asri itu terlihat di sana banyak tumbuhan, banyak pohon yang rindang, itu namanya asri. Nah, sekarang kita buat laporan untuk gambar di sebelahnya. Laporannya biasa dibuat dalam bentuk kolom. Kita beri judul, Laporan Pengamatan Gambar 2. Nama pengamatnya masih Kansa dan lokasi masih di lingkungan rumah. Apa yang terlihat dari gambar tersebut? Hasil pengamatannya adalah sebagai berikut. Silakan kalian tulis dalam kata-kata ya. Hasil pengamatan dari gambar kedua ini, lingkungan rumah terlihat kotor, banyak sampah, dan tidak sehat. Tentunya sampah-sampah yang membusuk atau sampah-sampah dari sisa makanan atau barang-barang yang kotor itu bisa menjadi tempat bersarangnya dan berkembang biaknya kuman atau bibit penyakit lainnya. Maka dari itu, lingkungan tempat tinggalmu diusahakan setiap hari selalu dalam keadaan bersih. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah contoh kegiatan yang menunjukkan contoh sikap persatuan dan keberagaman. Jadi dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah sekalipun, kita selalu menemukan namanya keberagaman. Ya, Bapak, Ibu, adik, kakak, keinginannya pasti berbeda. Bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai sebuah keberagaman? Yang pertama, kita harus memiliki sikap kompak ya. Contohnya, kita membersihkan rumah bersama-sama. Kemudian olahraga bersama-sama, menyiapkan makan bersama, bermain bersama, atau melakukan kegiatan aktivitas rumah seperti membaca dan menonton TV bersama keluarga. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang nyaman di lingkungan rumah. Berikut adalah manfaat dan akibat jika kita tidak bersatu dalam keberagaman. Jadi banyak manfaat yang kita rasakan jika kita menjaga atau menerima keberagaman. Tapi ada juga akibat yang kita rasakan jika kita menolak keberagaman atau kita bersikap egois dengan adanya keberagaman. Berikut tabel manfaat dan akibat. Nah, manfaatnya diantara lain adalah hidup menjadi lebih rukun, keluarga harmonis, kompak, hidup juga terasa nyaman, dan hidup juga terasa damai. Nah, kalau akibat, ini adalah kebalikannya ya. Akibat ini adalah kebalikan dari manfaat yang kita dapat akibat kita tidak menerima adanya keberagaman. Tentunya akan mudah sekali terjadi perselisihan, mudah diadu domba, terjadi kerusuhan, saling mencurigai, dan hidup pun menjadi tidak tenang. Berikut contoh gambar. Seorang anak sedang berebut mainan, ya, karena sama-sama suka dengan mobilan. Nah, ini adalah contoh hidup tidak rukun. Padahal harusnya kita bisa bermain bersama atau kita bisa bermain bergantian, ya. Sedangkan ini adalah contoh hidup rukun. Kita bisa melihat mereka semuanya bahagia bermain bersama, membaca buku bersama, bersepeda bersama, berbagi makanan, atau mengerjakan tugas lainnya secara bersama-sama. Pasti hidup akan menjadi lebih damai ya, atau kita akan terlihat kompak dalam menyelesaikan suatu pekerjaan juga menjadi lebih ringan. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan kembali mata pelajaran SBDP. Kita akan membahas tentang nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika kita bernyanyi. Dalam bernyanyi, kita juga perlu mengetahui panjang pendeknya nada. Panjang pendeknya nada diukur dengan hitungan atau ketukan. Nah, kalau pada notasi angka, panjang pendek nada bisa ditulis sebagai berikut. Kalau angka 1 berarti menunjukkan satu ketukan. Angka 1, 2 masing-masing setengah ketukan dengan tanda garis di atas ya. Kemudian 1
titik. Nah, itu 2 ketukan. Atau yang bawahnya lagi 1.0, 1,5 ketukan. Nah, yang titik 2 adalah setengah ketukan. Itu bisa dijumpai pada notasi angka. Untuk berikutnya, ayo kita bernyanyi bersama sesuai dengan nada yang tepat. Untuk pembelajaran 4, kita bisa menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu lagu dengan judul Bersih dan Sehat ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Nah, di keterangan di atas, kita bisa melihat tanda garis, dan tanda seperti melengkung. Tanda garis ini adalah bagian lagu yang dinyanyikan kuat. Itu keterangannya ada di halaman sebelumnya ya. Dan yang garis melengkung itu adalah bagian lagu yang dinyanyikan lemah. Di bawah ini adalah teks lirik dari lagu Bersih dan Sehat. Kalian dapat mendengarkan contoh lagu Bersih dan Sehat ciptaan Bapak A.T. Mahmud di YouTube. Silahkan kalian dengarkan contohnya dan kalian bisa nyanyikan mengikuti contoh yang ada ya. Baik anak-anak, kita mulai kembali pembelajaran berikutnya, yaitu menunjukkan ruas garis pada bangun datar. Berikut adalah contoh-contoh bangun datar. Yang pertama ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, rhombus, paralelogram atau biasa kita sebut seperti jajaran genjang dalam bahasa Indonesia, dan trapesium, kemudian ketupat. Ketupat ada lagi yang miripnya seperti belah ketupat, yaitu layang-layang. Tapi untuk bagian layang-layang di bawah sisinya lebih panjang daripada sisi yang ada di atas. Baik anak-anak, pada pembelajaran matematika kita pada hari ini, kita akan menghitung ada berapa jumlah garis dalam membentuk bangun ruang seperti gambar di atas. Nah, untuk lingkaran, sudah Memayu jawab ya, dalam kotak-kotak yang ada angka-angkanya itu. Untuk lingkaran, kita memiliki ruas garis jumlahnya 1. Ya, karena di lingkaran itu tidak ada sudut, tidak ada tempat berhentinya sebuah garis. Maka garis pada lingkaran ditulisnya 1. Kemudian gambar selanjutnya persegi panjang. Kita bisa menghitung persegi panjang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Ya, jumlahnya adalah 4. Nah, segitiga jumlahnya 3. Persegi atau kotak jumlahnya 4, sama seperti persegi panjang. Kemudian jajar genjang pun juga sama, jajar genjang kecil dengan jajar genjang yang panjang ya, jumlahnya sama 4. Dan trapesium juga sama, jumlahnya ada 4 sisinya. Belah ketupat atau layang-layang pun jumlah sisinya 4. Kita bisa menghitung jumlah garis, caranya adalah garis kanan, garis kiri, garis atas dengan garis bawah, jumlahnya dihitung. Nah, kita lanjut ke berikutnya, selain menghitung sisi atau garis, kita juga akan menghitung sudut atau titik sudut. Sudut dan titik sudut sama ya. Jadi kita tidak usah memusingkan istilah sudut dengan titik sudut karena itu artinya sama. Nah, kita pakai contoh gambar yang tadi. Ya, dimulai dari bangun lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Jumlah sisinya untuk lingkaran tadi garisnya adalah 1, sedangkan sudutnya 0 karena di lingkaran tidak ada tempat berhentinya sebuah garis. Nah, kalau untuk bangun-bangun lainnya, kita hitung sudut itu adalah ujung daripada pertemuan garis dengan garis. Maka ujungnya itu kita sebut
sudut atau pojokannya itu kita sebut sudut. Kita bisa lihat titik sudut atau pojok-pojoknya itu untuk bangun persegi panjang jumlahnya 4. Bangun segitiga juga jumlahnya 3 karena ada 3 titik maka jumlahnya 3. Bujur sangkar atau persegi jumlahnya 4 sama seperti sisinya. Jajar genjang 4, trapesium 4, dan belah ketupat 4. Baik anak-anak, sekian penjelasan Mem pada kali ini. Berikut adalah penugasan tema D subtema 1. Pada tanggal 21 Oktober 2020, hari ini kalian dapat mengerjakan latihan pada PB1 halaman 6 sampai 7, PB2 halaman 10, PB3 halaman 14. Di pertemuan berikutnya, kalian bisa menyimak kembali video ini dan kalian bisa mengerjakan pada tanggal 26 Oktober 2020, kalian lanjutkan mengerjakan tugas evaluasi PB4 halaman 17, PB5 halaman 21, dan PB6 halaman 26. Silahkan kalian mengerjakan tugas evaluasinya. Jangan lupa, apabila menemui kesulitan, silahkan tanyakan ke guru ataupun anggota keluarga lainnya ya. Terima kasih ayah bunda yang sudah membimbing Ananda dalam belajar di rumah. Stay healthy, keep spirit, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.